Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan orang tua merangkap guru dan pendeta. Karya pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Tribut Rukun, terbitan BPK Gunung Mulia. Keluarga Israel di zaman Perjanjian Lama mempunyai fungsi juga sebagai sekolah dan gereja. Peranan rangkap itu disebabkan karena keluarga dipandang sebagai wadah tunggal di mana seorang anak memperoleh segala pendidikan dasar untuk kehidupan sehari-hari dan pendidikan dasar untuk mengenal dan menjalankan kehendak Allah. Tidak mengherankan bahwa menjaga kelangsungan lembaga keluarga dinilai sangat penting oleh umat pada waktu itu. Kelahiran dianggap sebagai tanda berkat Allah. Kandungan dipandang sebagai hadiah dari Tuhan dan anak dianggap sebagai pusaka warisan Tuhan. Mazmur pasal 127 ayat 3. Istrinya mengandung dan melahirkan dipandang sebagai berkat kepada suami yang takut kepada Allah. Mazmur 128 ayat 3 dan 4. Pada gilirannya nanti, jika anak-anak sudah mencapai usia pernikahan mereka, diharapkan menikah dan melahirkan. Walaupun keluarga berfungsi sebagai sekolah dan gereja, bukan berarti pendidikan dalam keluarga terjadi dalam suasana kaku, di mana pada jam-jam tertentu anak-anak dikumpulkan untuk mendengarkan orang tua berbicara. Sebaliknya, pendidikan terjalin dalam berbagai kegiatan hidup sehari-hari. Ada 3 cara pendidikan pada zaman Perjanjian Lama sebelum masa pembuangan Babel, yaitu sebelum abad ke-6 sebelum Masehi. Pertama, pendidikan melalui pekerjaan. Sama seperti semua masyarakat purba lainnya, anak-anak di Israel belajar menirukan pekerjaan orang tua mereka. Tetapi pada masyarakat Israel di zaman itu, segala pekerjaan mempunyai hubungan yang erat dengan ketaatan kepada Allah. Jika seorang anak laki-laki melihat dan menirukan ayahnya mencangkul atau berternak, maka ia diberitahu bahwa hal itu dilakukan sebagai ketaatan kepada perintah Allah untuk mengusahakan bumi dengan segala isinya yang adalah ciptaan dan milik Allah. Jika seorang anak perempuan sedang belajar membuat roti atau memasak, ia diberitahu bahwa semua itu terjadi dalam rangka menaati perintah Allah agar manusia memelihara hidupnya dengan sehat. Dari contoh itu, tampak bagaimana terjadinya pelajaran agama. Agama diajarkan melalui contoh dan perbuatan, yaitu melalui pekerjaan sehari-hari di rumah dan di ladang. Bagi umat Israel, bekerja adalah penting. Kalau titah keempat kita pandang sebagai perintah untuk beristirahat pada hari ke-7, maka umat Israel memandang titah itu terutama sebagai perintah untuk bekerja 6 hari lamanya. Kedua, pendidikan melalui tradisi lisan. Umat Israel berkeyakinan bahwa Allah menyatakan diri dalam perbuatan-perbuatannya di masa lampau. Sebab itu, keluarga mempunyai tugas penting untuk menyegarkan ingatan tentang sejarah dan mewariskan ingatan itu dari generasi yang satu ke generasi berikutnya.
Suatu hal yang mereka sangat takuti adalah kalau suatu generasi kurang mengetahui sejarah dengan baik, lalu gagal dalam pewaris itu. Pewarisan ingatan itu dilakukan dengan jalan bercerita. Orang tua menceritakan sejarah kepada anak mereka. Baru di kemudian hari ada sejarah yang ditulis. Mazmur 78 adalah contoh tulisan sejarah mereka. Ketiga, pendidikan melalui upacara agama. Pada hari Sabat, tiap ibu rumah tangga menyalakan pelita khusus, lalu memasang taplak meja yang bersih dan meletakkan 2 potong roti sebagai lambang mana di padang gurun. Sang ayah akan menuang air anggur dan mengucapkan doa kidusin, yaitu doa pengudusan hari Sabat, dan upacara lain adalah upacara Paskah, pondok daun, pembakaran korban ternak, dan sebagainya. Tentunya anak-anak menanyakan arti lambang-lambang perbuatan dalam upacara itu. Kesempatan itu lalu digunakan untuk menjelaskan perbuatan Allah di masa lampau. Sungguh menarik bahwa di zaman yang kuno ini ternyata orang sudah mengenal cara pendidikan yang modern, yaitu cara mengajar yang bukan memperkenalkan gagasan abstrak di mana anak hanya menggunakan indera dengar dan lihat, melainkan cara mengajar yang disertai contoh konkret dan kesempatan untuk mempraktekkan dengan semua indera: dengar, lihat, raba, cium, dan cicip. Dari ketiga contoh di atas tampak bahwa pendidikan dalam keluarga di zaman Perjanjian Lama adalah pendidikan yang terpadu. Tidak ada pemisahan antara pelajaran yang satu dengan yang lain. Pelajaran keterampilan kerja sekaligus adalah juga pelajaran agama. Dalam pendidikan tidak dilakukan secara terpisah pada jam tertentu, melainkan seluruh kegiatan hidup dijadikan proses belajar dan mengajar. Itulah yang dimaksud jika dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai dengan 9 Tuhan memerintahkan para orang tua untuk mengajar secara berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di zaman Perjanjian Lama, keluarga berfungsi sebagai sekolah dan gereja yang efektif, di mana di dalamnya proses pendidikan terjadi siang dan malam selama 7 hari seminggu. Dan dengan demikian tiap orang tua sekaligus merangkap sebagai guru dan pendeta. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajarilah kami sebagai orang tua yang bijaksana dan sabar bagi anak-anak kami. Amin.